Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanafi Rosiandi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2019 jurusan Matematika. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar matematika dengan materi bentuk aljabar. Lebih tepatnya operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita harus terlebih dahulu memahami konsep bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Oke teman-teman, coba perhatikan tayangan berikut ini. Oke teman-teman, coba perhatikan tayangan berikut ini. Nah, misalkan ada 3 buah apel. Nah, kita akan memisalkan buah apel tersebut ke dalam bentuk aljabar. Jika buah apel tersebut kita misalkan X, sehingga 3 buah apel tersebut jika kita misalkan ke dalam bentuk aljabar akan menjadi 3X. Nah, lanjut teman-teman. Coba perhatikan gambar selanjutnya. Pada gambar terdapat 3 buah apel dan 2 buah jeruk. Nah, jika kita akan memisalkan buah apel ke dalam bentuk aljabar menjadi X dan buah jeruk menjadi Y, maka bentuk aljabarnya akan menjadi 3X dan 2Y. Lebih tepatnya 3X ditambah 2Y. Coba perhatikan tayangan berikut ini lagi teman-teman. Ada bentuk aljabar 4X ditambah 2Y dikurangi 2. Kalian tahu nggak apa saja unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar tersebut? Nah, jadi unsur-unsur pada bentuk aljabar kan ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Nah, untuk sukunya terdiri dari 3 suku, koefisiennya yaitu 4 dan 2, untuk variabelnya X dan Y, dan konstantanya yaitu 2. Lanjut teman-teman, setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke teman-teman, kalian tahu nggak apa manfaat dari kita mempelajari bentuk aljabar ini? Nah, manfaatnya salah satunya yaitu misalkan suatu saat nanti kalian jadi pengusaha. Nah, kalian bisa tuh menentukan laba atau keuntungan dari barang yang kalian jual dengan memanfaatkan ilmu bentuk aljabar ini ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Coba perhatikan contoh permasalahan berikut ini teman-teman. Pak Madhuri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Madhuri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Madhuri hanya 17 karung saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total beras yang dipesan kepada Pak Madhuri. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Madhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Dan C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Madhuri jika memenuhi pedagang pasar Waru saja. Nah, teman-teman, mari kita coba untuk menyelesaikan permasalahan dari Pak Madhuri ini. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu total beras yang dipesan kepada Pak Madhuri. Berarti tadi kan pedagang pasar Pasean dan pasar Waru masing-masing memesan 15 karung beras dan 20 karung beras. Nah, kemudian tiap karung beras dimisalkan X, maka akan menjadi 15X untuk tiap karung beras dan 20X
Jadi total beras yang dipesan oleh kedua pasar kepada Pak Madhuri yaitu 15X ditambah 20X atau 35X, dengan X adalah tiap karung beras. Nah teman-teman, apakah kalian melihat apakah ada kesamaan dari penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar dengan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat? Coba perhatikan pada koefisien 15X ditambah 20X yang menghasilkan 35X. Jika variabel X dihilangkan, maka nilainya akan menjadi 15 ditambah 20 dan hasilnya 35. Jadi konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini dapat dilakukan jika terdapat suku-suku yang sejenis atau yang memiliki variabel yang sama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sisa beras yang ada di gudang Pak Madhuri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Jika pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan persediaan karung beras yang dimiliki Pak Madhuri adalah 17 karung beras, maka sisa beras dari Pak Madhuri otomatis tersisa 2 karung beras. Atau jika kita misalkan ke dalam bentuk aljabar, yaitu untuk X adalah tiap karung beras, berarti 17X dikurangi 15X, maka hasilnya 2X, dengan X adalah tiap karung beras. Kemudian permasalahan selanjutnya yaitu kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Madhuri jika memenuhi pesanan dagang pasar waru saja. Jika persediaan karung beras Pak Madhuri yaitu 17 karung beras dan pasar waru memesan 20 karung beras, maka berapa teman-teman? Ya, mari kita coba hitung. Berarti kan 17 karung beras dikurang 20 karung beras. Nah, hasilnya kan menjadi negatif 3 ya. Jadi kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Madhuri adalah 3 karung beras. Nah, jika kita misalkan ke dalam bentuk aljabar yaitu 17X untuk persediaan karung beras Pak Madhuri dan 20X untuk pesanan beras oleh pedagang pasar waru. Jadi 17X dikurangi 20X akan menghasilkan negatif 3X. Jadi konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini sebenarnya hampir sama dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya teman-teman. Hanya saja yang membedakan yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan ketika terdapat suku-suku yang sejenis, atau jika terdapat variabel yang sama maka dapat dioperasikan juga ya teman-teman. Kemudian coba perhatikan gambar berikut ini lagi teman-teman. Misalkan saya memiliki 4 buah apel dan 2 buah jeruk. Nah, masing-masing kan memiliki jenis buah yang berbeda. Jenis buah ini yang akan kita misalkan untuk menjadikan variabelnya. Nah, jadi misalkan buah apel itu X dan buah jeruk itu Y, maka bentuk aljabarnya yaitu 4X dan 2Y atau 4X ditambah 2Y, karena masing-masing memiliki variabel yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan lagi bentuk aljabarnya. Kemudian kita coba perhatikan permasalahan berikut ini lagi. Misalkan saya memiliki 3 buah apel dan 3 buah jeruk. Kemudian
ibu saya memberikan saya lagi 3 buah apel dan 2 buah jeruk. Maka buah apel dan jeruk yang saya miliki sekarang yaitu kan berarti 3 apel ditambah dengan 3 apel yang dari ibu saya dan 3 jeruk ditambah dengan 2 jeruk yang diberikan oleh ibu saya tadi. Maka apel yang saya miliki yaitu 6 apel dan 5 jeruk. Nah, jika kita representasikan ke dalam bentuk aljabar, yaitu misalkan X adalah apel dan Y adalah jeruk, maka bentuk aljabarnya 3X ditambah 3Y ditambah 3X ditambah 2Y, maka hasilnya yaitu 6X ditambah 5Y. Kita coba lagi dengan soal yang sudah dalam bentuk aljabar ya teman-teman. Coba perhatikan soal berikut ini. 5X ditambah 3Y dikurangi 2X ditambah Y. Nah, kalau soal ini bagaimana ya teman-teman? Mari kita jawab bersama-sama. Nah, yang pertama yaitu kita kumpulkan terlebih dahulu tiap sukunya. Maka akan menjadi 5X dikurangi 2X ditambah 3Y ditambah Y. Nah, berarti penyederhanaan untuk aljabarnya yaitu menjadi 3X ditambah 4Y. Jadi ingat ya teman-teman, konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu dapat dilakukan ketika terdapat suku-suku yang sejenis. Seperti tadi, X dioperasikan dengan X dan Y dioperasikan dengan Y. Nah, mari kita coba latihan soal lagi ya teman-teman. Terdapat suatu bentuk aljabar yaitu 2X dikurangi X ditambah 4Y dikurangi 3Y dikurangi 5 ditambah 3. Mari kita selesaikan bentuk aljabar ini teman-teman. Karena masing-masing suku dan konstantannya sudah terkumpul, maka hasilnya 2X dikurangi X yaitu X, 4Y dikurangi 3Y yaitu plus Y atau ditambah Y, dan negatif 5 ditambah 3 yaitu hasilnya negatif 2. Jadi penyederhanaan bentuk aljabarnya yaitu X ditambah Y dikurangi 2. Jadi begitu teman-teman. Saya harap kalian semua yang menonton video ini bisa paham atas penjelasan yang saya berikan. Oke teman-teman, di video kali ini kita telah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, setelah kalian menonton video ini, apakah kalian tahu kesimpulan yang kalian peroleh setelah kalian menonton video ini? Ya, kesimpulannya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu sebenarnya hampir sama dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hanya saja yang membedakannya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan ketika suatu bentuk aljabar tersebut terdapat suku-suku yang sejenis. Misalkan suku X dioperasikan dengan suku X, suku Y dioperasikan dengan suku Y, dan sebagainya. Nah, teman-teman, jika memungkinkan di video selanjutnya kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.